wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain. Amin. Baik, langsung saja kita mulai ya kajian kita. Di sini kita akan membahas syarah sughronya. Ila anqala al-kalamu alhamdi wa syukri. Ini pembahasan tentang alhamdu dan asyukru. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdu huwa as-sana'u. Jadi as-sana' itu artinya adalah semacam pujian. Bil kalami, dengan menggunakan ucapan alal mahmudi pada sesuatu yang memang dipuji. Bijamili sifatihi, dengan sifat-sifat yang baik. Sawaun kanat, baik adanya sifat tersebut ya, min babil ihsan, karena memang zat tersebut itu telah berbuat baik. Au min babil kamal, atau adanya sifat-sifat tersebut terkait dengan kesempurnaan zat yang dipuji tadi. Al-muqtasi, yang memang khusus bil mahmudi, dengan sesuatu yang dipuji. Jadi nilai kesempurnaan yang hanya dimiliki oleh zat yang dipuji tadi. Ka ilmihi, sebagaimana pengetahuannya, wa syaja'atihi, atau keberaniannya. Ya, masalan umpamanya begitu. Wa inama kulna, di sini mengapa ya saya katakan, jadi bilang musonif as-sana'u bil kalam iwadon an qawli ba'dihim, sebagai ganti dari ucapan sebagian ulama, as-sana'u bil lisan, dengan istilah as-sana' bil lisan, liyashmala al-hadu alhamda al-qadim wal hadith, supaya pengertian yang saya tampilkan di atas mencakup konsep alhamad, konsep pujian yang sifatnya qadim dan juga yang sifatnya hadis. Loh, maksudnya gimana alhamad al-qadim? Yakni ketika Allah memuji dirinya sendiri, itu tentu tidak dengan lisan, tapi dengan sifat kalamnya. Nah, jadi gitu. Supaya pengertian alhamdulillah di sini bersifat universal, maka digunakan as-sana' bil kalam, la bil lisan. Ya, kalau alhamdulillah al-hadis berarti kan pujian yang munculnya dari makhluk. Berikutnya wa syukru. Wa as-sana'u, ya sebuah pujian bilisani, dengan menggunakan lisan, au bi ghairihi, atau dengan selain lisan. Jadi sifatnya juga sama umumnya. Minal kolbi, yang beranjakan dari hati. Wasairil arkani, dan diaplikasikan dengan organ-organ tubuhnya. Alal mun'imi, atas zat yang memberikan nikmat. Bisa sima asda ila syakiri minan na'ami. Ya. Terkait dengan apa-apa yang Allah, yang mun'im berikan kepada orang yang bersyukur, yang berterima kasih. Ya, nikmat-nikmat yang sudah tercurahkan kepada si penyebut syukur tadi. Fa bainahu, maka antara syukur, wa bainal hamdi, dan antara pujian itu adalah umum wa khusus min wajah. Ada sisi umumnya, ada sisi khususnya dari satu sisi. Jadi umum khusus yang bersifat relatif. Yakni anal hamda a'ammu minasyukri bihasabil muta'allaki.
adanya alhamdu itu lebih umum daripada asyukur, mengacu dengan hal-hal yang terkait. Kok bisa begitu? Li'annahu, karena adanya alhamdu adalah ya ta'allaku, berhubungan bil kamali, dengan kesempurnaan. Sawa'un kana, baik adanya kesempurnaan itu adalah ihsanan sebagai perwujudan dari perbuatan baik, au ghairahu, atau selain perbuatan baik. Jadi alhamdu itu, namanya alhamdu itu tidak harus karena Allah itu berbuat baik kepada kita. Pokoknya Allah itu sempurna, ya kita puji. Di sisi itulah alhamdu lebih umum. Sedangkan wa syukru, adanya syukur, la yata'allaku ilal bi ihsan, hanya berhubungan dengan yang namanya perbuatan baik. Wa syukru a'ammu minal hamdi bihasabil mahal. Namun bersyukur itu sendiri lebih umum daripada alhamdu melihat dari objeknya. Objek muncul sanaknya, objek muncul pujiannya. Li'annahu yakunu bil lisan wal qalbi wasairil jawarihi. Karena adanya asyukur itu muncul dengan lisan, dengan hati, dan organ-organ tubuh yang lain. Walhamdu la yakunu illa bilisan. Sedangkan alhamdu itu hanya bisa terrealisasikan dengan lisan. Ini yang kita lihat dalam perspektif makhluk loh ya. Jangan nanti difahami Allah pakai lisan, ya tidak begitu. Wassalatu minallahi ta'ala ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam ziyadatu takrimatin wa in amin. Jadi istilah as-sholah dari Allah Ta'ala atas Rasulnya adalah menambahkan kemuliaan dan menambahkan nikmat. Wassalamuhu alaihi ziyadatu ta'minin lahu watibu tahiyatin wa i'dhamin. Jadi menambahkan keamanan pada Rasul, ya, memberikan pengagungan, kehormatan yang baik. Aqsamul hukmi. Nah, ini kita sudah mulai masuk pembahasan ya. Disiapkan otaknya. Ini otaknya akan fitness. Ilam, ketahuilah, anal hukmal akliyah, sesungguhnya hukum akal, yang hasiru bisa kita batasi atau terbatas bisalah sati aksamin dalam 3 kategori, yakni al-wujub wal istihalah wal jawas, ya wajib, mustahil, dan juga jawas. Fal wajibu, maka yang disebut dengan wajib, malayu tasawwaru fil akli adamuhu, adalah sesuatu yang tidak terkonsepkan, tidak tergambarkan di akal mengenai ketiadaannya. Ketiadaan benda tersebut adalah hal yang tidak bisa digambarkan. Jadi harus ada. Andaikan akal kita mencoba menghapuskan konsep itu mustahil terjadi. Sebagaimana contoh, kasus adanya mengisi ruang yang terdapat pada sebuah benda. Mustahil ada benda yang tidak mengisi ruang, ya, mustahil itu. Antum coba gambarkan ada mobil yang nggak mengisi ruang, bisa nggak? Kan nggak bisa. Maka mengisi ruang itu adalah hal yang wajib pada suatu benda. Berikutnya mustahil, ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu,
sesuatu yang tidak tergambarkan di akal mengenai keberwujudannya. Jadi kalau ya kita coba telaah dengan akal, hal tersebut tidak mungkin wujud. Contohnya apa? Ya contohnya ada dan tiada bagi suatu benda di saat yang bersamaan. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ada mobil di garasi bersamaan dengan tidak adanya mobil tersebut di garasi di saat yang bersamaan. Bisa nggak antum gambarkan kejadian tersebut? Itu adalah peristiwa yang tidak akan mungkin terjadi. Ya. Antum mikir dari rambutnya lurus sampai keriting, sampai lurus lagi, sampai keriting lagi, sampai rontok, sampai tumbuh lagi, nggak akan terjadi. Mustahil. Wal jaizu mayasihu fil akli wujuduhu wa adamuhu. Sedangkan yang namanya sifat jaiz adalah sesuatu yang sah-sah saja secara akal, berwujudnya dan musnahnya atau tiadanya. Contohnya sebagaimana jodoh antum. Ini umpama ya, umpama. Akhi Firman, ini kira-kira ada jodohnya enggak? Ya bisa ada, ya bisa tidak. Ya doakan saja semoga ada ya. Amin, Ustaz. Amin. Amin. Iya. Mau 4? Aduh, berat Ustaz. Itu memang udah diciptakan masing-masing orang. Yang mana yang mau aja lah ya. Yang jelas itu sifatnya jais. Ada jodohnya, ya alhamdulillah. Nggak ada ya sabar. Nanti berarti rezekinya di surga. Ana mau nanya yang sifat Gimana? Sifat mustahil itu kayak aneh ya, kayak sedikit melenceng sedikit. Kayak Allah Ta'ala itu kan kuasa. Ya. Tapi kan nggak mungkin Allah itu menciptakan sesuatu yang nggak bisa dikuasai oleh Allah itu sendiri. Betul. Kayak ada orang bodoh yang nanya, kalau Tuhan itu maha kuasa, mungkin nggak dia ciptakan batu yang nggak bisa diangkat atau sesuatu benda yang nggak bisa kuasai. Itu pertanyaan bodoh ya menurutku. Ya itu pertanyaan yang letak kesalahannya itu dari pertanyaan itu sendiri. Pertanyaan itu muncul dari seseorang yang tidak memahami konsep qudrah dan iradah Allah. Kalau kita pelajari dalam aqaid khamsim sifat wajib Allah, sifat ma'ani itu kan memiliki muta'alak. Beberapa ya, nggak semua. Qudrah iradah itu bermuta'alak dengan mumkinat. Qudrah, iradah, kemampuan dan kehendak Allah itu terkoneksi, terintegrasi, terhubung dengan hal-hal yang sifatnya mungkin. Jadi kalau umpama ada orang tanya, mampu nggak Allah menciptakan batu yang Allah sendiri nggak mampu ngangkat? Ya jawabannya ya mustahil. Berarti Allah nggak mampu? Ya memang tidak mampu. Karena qudrah iradah Allah tidak terkoneksi dengan itu. Jadi jangankan dengan jawaban tidak mampu, memang tidak terhubung dengan hal-hal yang mustahil. Jadi bukan perbandingannya bukan antara mampu dan nggak mampu, tapi memang tidak terkoneksi dengan hal yang mustahil. Semacam itu. Sepertinya gini, mungkin nggak Allah itu bunuh diri? Allah kan maha kuasa. Pertanyaan konyol kan. Kalau Allah memang bisa bunuh diri, berarti Allah tidak wajibul wujud. Sesuatu yang tidak wajibul wujud, untuk wujud berarti kan harus ada yang menciptakan. Maka terjadilah yang namanya tasalsul nanti. Ya Tuhan butuh Tuhan, Tuhan butuh Tuhan, Tuhan butuh Tuhan dengan tanpa ada endingnya. Atau kalau orang baratnya bilang infinity regress. Semacam itu. Jadi mustahil qudrah iradah Allah itu mustahil untuk terhubung dengan hal-hal yang mustahil atau bahkan hal yang wajib. Umpama dia tanya, bisa nggak Allah menciptakan Allah yang lain? Katanya Allah maha kuasa. Ya mustahil. Karena kalau Allah mau menciptakan Allah yang lain,
Berarti kan zat Allah sendiri itu terikat dengan kudrah dan Itu biasanya dipakai oleh ateis tuh biasanya dalil-dalil seperti ini. Nggak ada suaranya nih. Apa saya sendiri yang nggak ada suaranya? Lagi gangguan lagi mungkin Ustaz nih. Ah, bersabarlah. halo, halo, tes, tes. Ya, ya Ustaz ada. Sudah ada suaranya. Ya, udah ada lagi Ustaz. Oh, ya tadi mungkin sempat hilang ya. Kayak doi, habis ngechat hilang. Ya, jadi sekali lagi perlu kita ingat bahwasanya kudrah iradah Allah itu hanya berketerikatan dengan hal-hal yang mungkin, bukan dengan hal yang wajib atau yang mustahil. Karena sebagaimana saya contohkan tadi, kalau andaikan Allah mampu menciptakan Tuhan tandingan, ya apa bedanya Allah dengan Tuhan tandingan tersebut? Berarti ketika Tuhan tandingan itu bisa diciptakan, dalam artian membutuhkan pencipta, maka Allah pun akan membutuhkan pencipta kalau begitu adanya. Bisa difahami ya? Oke, bisa. Iya. Biasanya kan kayak gitu-gitu tuh apa namanya dalil-dalil ateis yang nggak jelas ya. Gimana? Biasanya kan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak kayak gitu kan dalil-dalil orang-orang ateis yang memang nggak percaya akan keberadaan Tuhan itu sendiri. Iya, jadi kan memang namanya fahmu soal itu nisful jawab. Memahami soal itu setengah dari jawaban. Nah, kalau sedari awal sudah difahami soalnya itu ngaco, ya berarti ya tinggal diluruskan saja soalnya. Itu yang salah dari soalnya gitu ya. Saya lanjutkan. Al-hukmu huwa isbatu amrin au nafyuhu. Yang namanya hukum itu kita menyematkan suatu hal atau menegasi suatu hal. Ini agak mirip dengan ya, definisi secara mantik lah ya, dengan istilah tasdik itu. Wal hakim bidzalik yang berperan untuk menentukan hal tersebut ada atau tiada, imma syar'u awil adatu awil aklu. Bisa itu dalam koridor syariat, dalam koridor adat istiadat, ataupun akal yang berperan di sana. Falihada, oleh karenanya, ingkau samal hukum itu akan terkategorikan ila salah satu aksamin menjadi 3 klasifikasi, yakni syar'iyun, adiyun, dan akliyun, mengacu siapa hakimnya, kan begitu. Nah, sekarang al-kalamu alal hukmi syar'iyyi. Tema pembahasan yang terkait dengan hukum syariat. Fa syar'iyyu, maka yang disebut dengan syar'i, wa khitabullah, adalah instruksi Allah Ta'ala. Al-muta'alliku bi af'alil mukallafin. Yang instruksi ini terkait dengan pekerjaan-pekerjaan dari orang-orang mukallaf. Baik sifatnya khitab atau instruksi itu bitolabi, memberikan tuntutan, awil ibah atau instruksi itu memberikan pilihan, awil wat ilahuma atau meletakkan keduanya. Maksudnya awil wat ilahuma ini terkait dengan prosedur yang ada, apakah nanti perintah itu sudah tertunaikan sehingga dinilai sah, ataukah nanti nilai ibahah, nilai pemberian kebebasan ini sudah diafirmasi, sudah dianggap legal oleh syariat. Contoh yang tolab kan sholat. Nah, sholat ini ketika instruksi itu ada dilaksanakan, dianggap nggak oleh syariat, diitibar nggak, dinilai sudah menunaikan atau belum. Ini yang dikehendaki dengan al-wad'. Oh, instruksinya telah
dilaksanakan, maka nanti dinilai sah. Atau yang ibahah, kita kan diberikan kewenangan untuk melakukan jual beli. Akhirnya kita bertransaksi sesuai dengan ketentuan syariat, meskipun itu dasarnya kan ibahah, cuman ada ketentuannya kan begitu. Nah, atau contoh lagi semacam menikah gitu ya. Nah, nanti ketika hal itu dilaksanakan, ya berarti kan sah ketika sesuai dengan prosedur yang ada. Itu terkait dengan asyari. Berikutnya, ya tanya. Apakah kalau bukan jilbab syar'i itu tidak dimakan dengan kerudung syar'i? Itu kan hanya nama ya, itu hanya nama saja. Jangan terkecoh dengan istilah kan semacam itu. Nah, sekarang kita umpamakan ya, ada gini, mudahnya gini. Bedakan antara minyak unta cap babi sama minyak babi cap unta. Nah, gimana? Pilih mana? Minyak unta cap babi sama minyak babi cap unta. Minyak unta cap babi, Ustaz. Ini minyak unta cap babi kan? Iya. Jangan terkecoh dengan label ya. Jangan terkecoh dengan ya nama gitu kan. Umpama Pranowo Subianto sama Ganjar Prabowo ditukar. Ya terserah lah ya. Pilpres ini memanas. Kita lanjutkan al-ahkam at-taklifiyah, hukum-hukum yang sifatnya di sana adalah membebani bagi orang mukallaf. Pada kola fi qaulina bitolabi arbaatun, dengan istilah bitolab itu ada 4 poin yang bisa dimasukkan. Yang pertama al-ijab, mewajibkan. Apa yang dikehendaki dengan mewajibkan? Wawa tolabul fi'li, menuntut sebuah pekerjaan, tolaban dengan sebuah tuntutan, jaziman yang pasti tidak bisa ditawar. Kal imani billah, sebagaimana beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, wa bi rusuli, dengan rasul-rasulnya, wa qawaidil Islam al-khamsi, dan rukun Islam yang berjumlah 5. Ayo, rukun Islam ada berapa? Ntar ketukar sama rukun iman. Rukun Islam 5, rukun iman 6. Berikutnya an-nadbu, anjuran atau yang disukai begitu ya. Wa tolabul fi'li tolaban ghairu jazim, yakni menuntut pekerjaan tolaban dengan tuntutan ghairu jazim yang sifatnya tidak pasti. Dalam artian tidak pasti itu masih bisa ditawar. Loh, Ustadz, ini kita perasaan belajar akidah kok ini kan kok kayak belajar usul fikih. Begini ya, namanya usul fikih itu kalau memang metodenya mutakalimin tidak bisa dipisahkan dari yang namanya akidah. Semacam itu. Lalu kalau antum pelajari semacam Ghayatul Wusul atau semacam Jamul Jawami, yaitu mustalah dan praktik-praktiknya ya praktik-praktik dalam telaah logika akidah. Makanya banyak para usuliyin itu sekaligus ya ahli akidah. Imam Ghazali, Imam Haromen, Syekh Abu Bakar Al-Bakilani, Abu Ishaq Isfiraini, ya, termasuk juga di antaranya Syekh Zakaria Al-Ansori, usul fikihnya ada. Ya kan, bahkan dia seorang logikawan juga kan, seorang ahli mantik, punya kitab matlak itu. Orang dulu kan kalau pinter disemuain, semuanya pinter. Ya kayak orang sekarang, bodohnya yang disemuain. Bodohnya disemuain. Saya nggak menyindir siapapun ya, saya diri saya sendiri lah. Kalaupun ada yang merasa ya sudah lah. Yang biasanya saya bodoh-bodohin. Kasolatil fajri, sebagaimana sholat sunnah subuh, wa nahwiyah dan semacamnya. Yang kedua tahrim, jadi pengharaman.
Tolabul kafi anil fi'li tolaban jaziman. Jadi menuntut untuk menahan diri dari sebuah pekerjaan. Jadi gini, tidak dikerjakan dengan menahan diri dari tidak mengerjakan itu beda atau tidak? Tidak mengerjakan itu belum tentu ada unsur niat untuk meninggalkan hal tersebut. Ya. Jadi gini, bedakan antara tidak mengerjakan dengan meninggalkan pekerjaan. Nah, saya beri contoh. Di jalanan banyak para wanita yang kashful aurah, buka aurat. Antum tidak melihat para wanita itu karena antum berada dalam kamar. Nah, ini namanya tidak mengerjakan. Tapi kalau meninggalkan pekerjaan, ada wanita jalan di depan Anda sekerombolan yang mereka kashful aurah, kemudian antum ghodul basar, secara sadar ghodul basar tidak melihat, itu namanya meninggalkan pekerjaan. Jadi ada unsur aktif dari antumnya untuk tidak mengerjakan hal tersebut. Itu yang dikehendaki dengan al-kaf anil fi'li. Jadi ada ya tuntutan untuk meninggalkan pekerjaan dengan tuntutan yang pasti, tidak bisa ditawar. Kasyirki wa zina. Jadi secara sadar tidak melakukan kesyirikan dan juga zina. Ya. Jadi orang itu, ini kalau kaitannya dengan usul fikih, akan mendapatkan pahala saat ghodul basar. Tapi tidak akan mendapatkan pahala kalau memang dia berada di rumah, kebetulan tidak keluar rumah padahal di luar banyak pemandangan-pemandangan yang bisa menimbulkan dosa. Jadi tidak melihat hal tersebut karena dia memang berada di rumah, ya, bukan dengan tanpa unsur meninggalkan melihat hal yang haram, yaitu tidak dapat pahala. Seperti halnya antum sekarang nggak zina dengan tanpa ada niat untuk al-kafu anil fi'li, yang nggak dapat pahala. Kecuali antum niat, saya niat ngaji mencari ilmu, salah satunya juga dengan niat menghindari zina mata. Daripada saya scroll IG, ya kan, atau scroll TikTok, mending saya ngaji. Pahala antum double-double. Pertama ngaji, yang kedua adalah al-kafu anil fi'li. Dari fi'il apa? Jadi melihat aurat. Ngaji itu banyak pahalanya. Makanya yang semangat kalau ngaji ya. Daripada ngeliatin akhwat, yang akhwat juga belum tentu mau sama Anda, ya kan. Sudah menyindir orang itu. Gimana? Tolong ya, kalau nyindir itu saya tertusuk sangat ini. Wal karohatu wahya tolabul kafi anil fi'li tolaban ghairu jazim. Yang disebut dengan karohah itu ya, atau tidak suka atau benci, adalah menuntut untuk meninggalkan pekerjaan dengan tuntutan yang tidak pasti. Sebagaimana membaca Al-Quran saat rukuk dan sujud, itu sangat tidak dianjurkan atau malah tidak disukai. Kenapa? Soalnya bibir kita itu menghadap ke bawah. Jadi seolah-olah tidak mengindahkan bacaan Al-Quran. Ya. Wah, ini kitabnya terbalik ini. Mengetes kemampuan baca ini. Wa ammal ibahatu, yang dikehendaki dengan ibahah, ini tulisannya di atas itu ya. Faya idnu syari'i fil fi'li wa tarki kan nikahi wal bai'i wa nahwihima. Ya. Jadi adalah sebuah legalitas dari syariat untuk boleh mengerjakan suatu hal ataupun meninggalkannya.
kan nikahi sebagaimana menikah, wal bai'i dan jual beli, perniagaan, wahnawihima dan semacamnya. Berikutnya al-ahkam al-wad'iyah. Jadi hukum-hukum yang terkait dengan apakah hal tersebut sudah diafirmasi atau sudah disetujui oleh syariat atau tidak. Ya. Amal wat'u, yakni sebuah peletakan lahuma untuk tolab dan ibah. Jadi tolabnya ini sudah terrealisasikan atau sudah dikerjakan, ibahnya sudah terrealisasikan. Ya. Makanya dikenal dengan dari al-wat'u di sini ibaratun, sebuah ucapan, ungkapan an-nasbi syari mengenai bagaimana syarak itu merancang sababan, sebuah sebab. Au syarton atau ketentuan, au manian atau hal yang bisa menganulir hukum-hukum yang disebutkan sebelumnya, yang berjumlah 5 tadi. 5 dzukira minal akamil khamsah. Ada khilaf fi kalamina, yang hukum-hukum tadi masuk dalam pembahasan saya tahta tolabi wal ibah, yang masuk dalam ruang lingkup tolab dan ibah. Maka apa itu yang dikehendaki dengan sabab? Mayal zamu min wujudihil wujud. Jadi suatu hal yalzamu yang mengharuskan min wujudihi dari keberwujudan hal tersebut, al wujudu mengharuskan adanya keberwujudan hal yang menjadi konsekuensi dari sebab tersebut. Saya beri contoh, sabab wajibnya sholat zuhur adalah masuknya waktu zuhur. Maka masuknya waktu zuhur ini akan mengharuskan adanya kewajiban sholat zuhur, karena dia adalah sabab. Sabab, ya, apa namanya, umpama wajibnya puasa Ramadan adalah masuk bulan Ramadan, maka masuknya bulan Ramadan ini mengkonsekuensikan akan adanya kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan. Itu sabab. Wa min adamihil adam. Nah, ketika sababnya ini hilang, maka konsekuensinya hilanglah pula hal yang diharuskan dengan adanya sabab tadi. Maka ketika umpama masih belum masuk waktu zuhur, maka belum wajiblah melaksanakan sholat zuhur. Malah mengerjakannya haram, ya. Karena melakukan instruksi tapi tidak sesuai dengan instruksinya. Ini kan sama saja dengan melanggar apa yang sudah ditentukan. Harusnya disuruh ngerjain tepat waktu, malah sebelum waktunya. Tetapi kan lebih cepat lebih baik, ya nggak begitu kaidahnya. Itu menunjukkan Anda tidak patuh dengan prosedur dari Allah. Ya, prosedurnya jelas saat masuk waktu, mendahului prosedur ini berarti kurang ajar. Makanya ada kaidah fikih itu manis tak jala ala syai'in qabla awanihi ukiba bihirwanihi. Barang siapa terburu-buru untuk melakukan suatu hal sebelum waktunya, maka dihukumi akan keharamannya. Orang belum waktunya dapat warisan, kok pengen cepat-cepat bapaknya dibunuh, malah nggak dapat warisan. Bin nadri ila dzatihi, ya, dengan melihat kepada zat atau nilai mendasar dari sebab tersebut. Kazawali masalahna, contohnya di sini sebagaimana bergesernya matahari dari tengah cakrawala. Fa inna syariah, karena adanya penentu syariat, wado'ahu menjadikan zawal ini sababan sebagai sebab liwujubul zuhri, untuk kewajiban pelaksanaan sholat zuhur. Fayalzamu, maka haruslah min wujudihi dari adanya zawalus syamsi, harus apa? Adanya wujubul zuhri, kewajiban pelaksanaan sholat zuhur.
Wa min adami wujubiha, dan dari tidak adanya zawalu syamsi konsekuensinya apa? Ya tidak ada wajibnya pelaksanaan sholat zuhur. Wa innama qulna bin nadhri ila dzatihi. Kenapa sih musannif di sini menambahkan bin nadhri ila dzatihi? Nah, karena kadang begini, li'annahu qad la yalzamu, kadangkala tidak harus min wujudi sabab, dari adanya sabab, wujudul musabab, munculnya konsekuensi tadi. Loh kok bisa? Li'urudi mani'in, karena di sana terpapar hal yang bisa menganulil hal tersebut. Contohnya sudah masuk waktu, kan harusnya wajib sholat, tapi ternyata menstruasi, ya gimana? Sudah masuk waktu, harusnya kan wajib sholat, tapi ternyata gila. Autakolu fi syartin, atau ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Syarat wajib sholat itu adalah, ya tadi, berakal. Tiba-tiba gila. Ya sudah. Nah, tapi hal yang semacam ini, wadzalika la yakdahu, tidak akan merusak bitasmiyatihi, dalam konsep penamaan benda tersebut atau hal tersebut sababan sebagai sebab. Karena kan faktornya eksternal, bukan esensial dari sababnya. Li'anau lau nudhira ila dzatihi, karena manakala sabab itu ditelaah, dilihat secara esensial dari sabab tersebut, ma'aqotrin nadri, bersamaan dengan mengabaikan pandangan, an mujibit takhalluf, dari hal-hal yang mengharuskan perbedaan sabab dan musabab, lakana wujuduhu, maka adanya wujudnya sabab adalah muktadian, tetap memberikan tuntutan li wujudil musabab, untuk adanya musabab. Andaikan konsep menstruasi ini tidak kita lihat, kita amandemen dulu, maka tetap adanya sabab ini mengharuskan adanya musabab, adanya zawal mengharuskan adanya wujub zuhri. Andaikan menstruasi ini tidak ada, semacam itu. Wa amma syartu fa wa ma yalzamu min adamil adam wa la yalzamu min wujudihil wujud. Jadi wujud wala adam lidhatih, ya. Wujud wala adam lidhatih. Syarat itu adalah sesuatu, ya, mayalzamu, yang mengharuskan dari tidak adanya syarat, min adamihi, dari tidak adanya syarat mengharuskan apa? Al adamu, adanya ketiadaan, ya. Maaf, ketiadaan dari masyrut, sesuatu yang disyarati. Saya beri contoh begini. Mau masuk bioskop disyaratkan harus punya tiket. Maka ketika tidak punya tiket, ya, maka tidak boleh masuk bioskop. Nah, syarat untuk memiliki KTP adalah berusia 18 tahun. Ternyata dia masih berusia 15 tahun. Maka ketika syaratnya tidak terpenuhi, KTP pun tidak bisa didapatkan. Jadi ketika syaratnya tidak terpenuhi, masyrut, sesuatu yang disyaratkan pun tidak bisa digapai. Tapi wala yalzamu, tidaklah harus min wujudihi, dari adanya syarat tersebut. Tidak mengharuskan apa? Wujudun wala adamun. Tidak lidhati, tidak mengharuskan adanya wujudnya masyrut ataupun adamul masyrut. Nah, ketika antum punya tiket pesawat, apakah harus naik pesawat? Ya bebas-bebas saja. Mau naik monggo, mau nggak naik monggo. Mau cantolan di kaki bannya pesawat, ya terserah. Ya, jadi syarat itu ketika sudah terpenuhi tidak mengkonsekuensikan apapun. Bagaimana syarat sah sholat itu adalah melaksanakannya dengan memiliki wudhu. Tapi ketika seseorang itu sudah mengerjakan wudhu,
Apakah harus sholat? Ya nggak harus. Bebas-bebas aja. Habis wudhu, mau sholat, mau salto, mau koprol, mau pencak silat, mau adu bacok. Ya, ya nggak ada hubungannya dengan wudhu tersebut. Contohnya di sini al-haul binisbah ila wujubi zakah. Ya, adanya haul dihubungkan dengan kewajiban zakat fil aini wal masyiyah, ya, dengan sebuah harta benda kalau kasusnya zakat tijaroh, ya, wal masyiyah dan hewan ternak, atau kaitannya dengan zahab wal fiddah. Fa'inahu yalzamu min adami tamamil haul, karena konsekuensi ketika haul itu tidak didapati seutuhnya, konsekuensinya apa? Adamu wujubi zakah, tidak wajib untuk membayarkan zakat fima dzukira, dalam zahab wal fiddah dan juga masyiyah tadi ataupun urudut tijarah. Wala yalzamu, namun tidak harus min wujudi tamamil haul wujubi zakah wala adamu wujubiha. Ketika haul sudah tergapai, itu tidak mengharuskan wajibnya zakat dan tidak kewajibannya zakat. Litawakufi wujubi zakah, karena zakat itu kewajibannya masih berpijak ala milkin nisobi, atas dasar kepemilikan volume atau kuota, ya, dari nisab, dari batas zakatnya, milkan kamilan, memiliki secara seutuhnya. Jadi nisabnya itu memang harus dimiliki seutuhnya. Itu adalah salah satu ketentuan lain yang mengharuskan kewajiban zakat. Wa amal mani, ya, terkait mani, sesuatu yang dapat menganulir hukum, bahwa mayalzamu min wujudil adam. Nah, mani ini adalah sesuatu yang mengharuskan min wujudihi, dari adanya mani al-adam. Bagaimana menstruasi dapat menganulir kewajiban puasa, dapat menganulir kewajiban sholat bagi wanita, ya, dan dapat menganulir kehalalan berhubungan badan. Wala yalzamu min adami wujudun wala adamun lidhati. Namun si mani ini ketika dia hilang tidak mengkonsekuensikan apapun, nggak ngaruh gitu, ya. Ketika menstruasi itu hilang, apakah kemudian akan dipahami menjadi sholatnya sah? Ya enggak. Nggak ada konsekuensi apapun. Contohnya al-haidu, menstruasi. Fa'innahu yalzamu min wujudihi adamu wujubi sholah masalan. Karena di konsekuensi dari adanya menstruasi ini tidak ada kewajiban sholat, ya. Fa'innahu yalzamu, jadi konsekuensi min wujudihi dari adanya mens adalah adamu wujubi sholat, tidak adanya kewajiban pelaksanaan sholat. Wala yalzamu, dan tidaklah wajib min adamihi, dari tidak adanya menstruasi, wujubi sholat wala adamu wujubiha, kewajiban sholat dan tidak wajibnya, nggak ada hubungannya. Litawakufi wujubiha ala sababin ukhor, karena kewajiban sholat itu pun berpijak atas beberapa sebab yang lain. Kotah sulu, yang kadangkala sabab itu muncul ingda adamil haid, ketika tidak mens. Bakot latasul, ya kadang muncul ya kadang tidak. Fa kharaja min hadza, maka dikecualikan dari ini, ana sababa yu'athiru bi tarafaihi. Jadi dari pengertian mani ini akan mengecualikan konsep sabab, karena sabab itu yu'athiru, memberikan efek bi tarafaihi, dari dua sisi. Maksudnya bagaimana?
Akni tarafayi wujudihi wa adamihi. Ya kalau sababnya itu wujud, maka musababnya wujud. Kalau sababnya itu adam, maka musababnya juga ada. Terjalikan juga asyartu, syarat. Karena syartu itu ya'thiru bitarafi adamihi fakot. Ya, fil adam fakot. Syarat ini akan memberikan efek. Ketika syarat itu hilang, maka akan menghilangkan masyrutnya. Syarat naik kapal laut, ya, atau syarat berpuasa itu adalah berakal. Maka ketika tidak berakal, ya tidak ada kewajiban ataupun bahkan keabsahan puasa. Tapi apakah kemudian berakal mewajibkan puasa? Ya dilihat dulu masuk waktunya atau belum. Wal mani yu'asiru bitorofi wujudi fakot. Sedangkan mani itu memberikan efek atau dampak mengacu dari keberwujudannya saja. Dan itu terkait fi adamil mamnu. Ya, terkait sesuatu yang dianulir tadi. Ketika ada mens, maka akan menganulir kewajiban puasa. Jadi ini semacam kesimpulan ya. Wah, nah lustifa ini harusnya bacanya bukan wal mani'ah tapi wal mani'u ya sebagai hal karena diperbandingkan dengan sabab dan syarat. Wa mahalus tifai ma yata'allaku. Nah, bima basirak bisyar'i fi fanil usul. Sebenarnya poin untuk penyempurnaan atau istilahnya pembahasan secara menyeluruh terkait dengan pembahasan hukum syar'i itu termasuk bagian dari usul fikih. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan atau tidak? Silahkan. Nggak Ini ada? Ustaz, mohon izin bertanya Ustaz. Ya. Tadi yang binadzuri ila dzatihi tadi Ustaz. Iya. Ana Gimana? kurang Gimana? mahamin. Kurang Jadi mahamin yang tadi. gini. Pengertian sabab itu kan suatu hal yang mengkonsekuensikan musabab. Jadi ada sifat kausalitas atau sebab akibat antara poin A dan poin B. Nah, kadangkala poin A ini tidak bisa menghantarkan kepada poin B karena ada sesuatu yang menganulirnya, ada sesuatu yang membatalkannya. Nah, jadi kalau ditinjau secara dzati, secara esensial, adanya zawal itu memang mengharuskan wujubi sholatil zuhar. Secara zatnya zawal itu sendiri mewajibkan sholatul zuhar. Tapi ternyata di sana ada mani yang menjegal konsekuensi tersebut. Contoh di antara maniknya umpama adalah menstruasi. Nah, ketika dijegal oleh menstruasi ini, apakah kemudian akan kita katakan zawal ini bukan sabab liwujubil zuhur? Tidak. Karena secara dzatiyah sabab yang berupa zawal ini masih menuntut untuk melaksanakan kewajiban sholat zuhur. Hanya saja dalam kasus menstruasi ini akan menganulir nilai konsekuensi itu. Nah, ini kan maniknya bukan lidzati, maniknya ini kan sifatnya arodi. Sesuatu yang baru saja memapar, bukan nilai esensial dari sabab itu sendiri. Bisa difahami kira-kira? Iya Ustaz. Paham. Alhamdulillah. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini sudah agak lumayan kan tema pembahasannya. Belajar akidah tapi ada usul fikihnya. Mungkin kalau tidak ada untuk pertemuan kali ini karena ini masih pertama ya kita santai dulu lah. Mungkin saya cukupkan sekian dulu, kita lanjut besok insya Allah ya. Naktafi bihadzal qadar.
Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.